Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisa common size laporan keuangan. Common size artinya komposisi perbagian. Jadi dalam sebuah laporan keuangan neraca itu dibagi dengan kelompoknya. Ada kelompok aktiva dan juga ada kelompok pasiva. Nanti kita akan melihat komposisi akun per kelompoknya. Ini adalah kelompok yang pertama, itu total aktiva. Kemudian ada juga kelompok yang kedua, yaitu total pasiva, yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Nah, nanti kita lihat komposisi perbagian terhadap kelompok akunnya. Jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitasnya terhadap kelompok pasifanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan perusahaan, komposisi mana yang paling besar dari masing-masing akun terhadap kelompoknya. Ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba menghitungnya, perhitungan untuk common size ya. Jadi nanti kita membandingkan dengan kelompok akunnya. Kita membandingkan dengan total aktivanya. Kalau kita membandingkan akun-akun dalam aktiva, maka pembandingnya adalah total aktivanya. Kita cek apakah formula kita sudah betul. Akun aktiva dibagi dengan akun aktiva kali 100%. Sama dengan 100%. Berarti ini nanti asetnya adalah 100%. Sedangkan kas, surat berharga, dan yang lain-lainnya adalah komposisi dari 100% tersebut. Kita klik kas tahun 2009 dibagi dengan aset atau aktiva. Nah, sama dengan 4%. Untuk surat berharga juga sama, kita klik surat berharga dibagi dengan 100 total aktiva. Untuk piutang juga sama. Piutang dagang dibagi dengan total aktivanya. Kemudian piutang wesel kita sebenarnya bisa membuatnya fix ya. Piutang wesel dibagi dengan total aktiva. Nah, kemudian kita akan membuatnya fix, kita pencet F4 sehingga nanti bisa kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah, pembaginya tetap total aktiva karena tadi sudah kita fix-kan dengan menekan F4. Kita hilangkan angka yang tidak penting, yang nah, kita sudah jadi perhitungannya. Jadi perhitungannya adalah akun pembanding per akun total aktivanya. Tahun 2010 berarti adalah akun yang ada di nilai yang ada di 2010 dibagi dengan komposisi aset 2010. Kita tekan F4 ya. Kita tekan F4. Nah, untuk memfikskan ya, kita tekan F4. Jadi nanti pembaginya tetap total asetnya. Kita drag ke bawah. Oke, sudah jadi analisa kita. Perhitungannya sangat mudah. Ingat rumusnya adalah nilai akun per nilai kelompoknya ya, seperti itu. Untuk pasiva juga bisa kita lakukan hal yang sama. Tentu saja kita bandingkan antara akunnya ya dengan total liabilitasnya. Akun utang dagang dibagi dengan nilai akun pasifanya, total pasifanya kali 100%. Difikkan pakai F4 ya. Kemudian kita drag ke bawah. Oke. Kita hilangkan nilai-nilai nolnya ini. Seperti itu. Untuk tahun 2010 juga sama. Berarti kita bandingkan nilai akun 2010 dengan total pasifanya. Kita fikkan tekan F4. Kemudian kita drag ke bawah sehingga pembaginya tetap, yaitu total pasiva. Nah, kita hilangkan nolnya. Nah, hitungan Anda sudah jadi. Sekarang kita tinggal menganalisanya. Setelah kita menghitungnya, kita akan melakukan analisa. Analisa ini saya tidak akan menuliskan semuanya, hanya akun-akun yang penting saja terhadap
kelompok akunnya. Jadi di sini saya menganalisa aset lancarnya, aset tetap terhadap total asetnya atau total aktifanya. Ini untuk tahun 2009 dan untuk tahun 2010. Jadi ini aset tetap terhadap total asetnya, aset lancar terhadap total asetnya. Seperti itu ya. Jadi nggak semua akun yang akan kita analisa, hanya akun yang penting saja. Pada tahun 2009, komposisi aset perusahaan adalah 33,3% aset lancar dan 43,3% aset tetap. Hal ini menandakan perusahaan lebih banyak berinvestasi pada aset tetapnya. Penggunaan aset tetap ini dapat dilihat lebih banyak pada tanah dan bangunan yang persentasenya besar. Tahun 2010, komposisi aset tetap bertambah menjadi 62,5%. Penambahan terbesar pada tanah dan bangunan serta peralatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang memperluas usahanya dengan mungkin menambahkan pabrik baru dengan peralatan yang memadai. Itu analisa untuk common size. Mungkin Anda bertanya, loh ini kok hasilnya nggak sampai 100%? Itu karena ternyata selain aset tetap dan aset lancar, ada juga investasi jangka panjangnya perusahaan. Tahun 2009 itu mencapai 20% dari total asetnya. Tahun 2010, 0%. Artinya perusahaan merubah investasi jangka panjang menjadi investasi pada aset tetapnya. Sekarang kita akan menganalisa komposisi pasifanya untuk tahun 2009 dan tahun 2010. Akun yang saya gunakan hanyalah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ekuitas, dan total aktiva. Demikian pula untuk 2010 ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ekuitas, dan pasifa. Pada tahun 2009 komposisi pasifanya adalah 15% utang jangka pendek, 27% utang jangka panjang, 60% ekuitas dari 100% total pasifa. Ini masih bagus, kenapa? Karena modal perusahaan atau ekuitasnya mendominasi pasifanya. Pada tahun 2010, modal perusahaan turun, hutangnya bertambah. Hal itu karena pengembangan usaha tadi dibiayai oleh hutang. Namun tarafnya masih bagus karena modal masih menguasai total pasifanya. Itu analisa untuk komposisi pasifa. Sekarang kita akan menganalisa laporan rugi labanya. Kalau tadi kita sudah menganalisa neracanya, sekarang analisanya tentang laporan rugi laba. Kalau neraca, tadi kita kelompok akunnya adalah pasifa dan aktiva. Kalau rugi laba, kelompok akunnya adalah penjualan. Jadi nanti kita akan melihat komposisi pendapatannya perusahaan itu, bagaimana labanya, biaya-biayanya, dan lain sebagainya. Pembandingnya adalah akun penjualan. Jadi nanti kita bandingkan akun-akun dalam rugi laba semuanya dibanding dengan akun penjualannya. Oke, akun penjualan dibagi dengan pembandingnya adalah akun penjualan. Supaya fix tetap kita tekan F4 kemudian enter. Kita bisa drag ke bawah. Ini pembandingnya semuanya sudah penjualan ya, karena tadi sudah kita F4, sudah kita fix-kan. Oke, kita hilangkan angka-angkanya yang tidak penting. Kita hilangkan. Ini sudah bisa, Anda sudah selesai mencari komposisi perbagian untuk penjualan untuk rugi laba, laporan rugi laba pada tahun 2009. Untuk 2010 pembandingnya adalah penjualan tahun 2010. Ya, jadi rumusnya sama dengan akun pada rugi laba semuanya. Kita contohkan penjualan ini ya. Dibagi dengan akun penjualannya. Untuk tetap fix akun penjualan terus, nggak berubah, kita klik F4. Kemudian tekan enter. Oke, kemudian kita drag ke bawah. Kita rapikan dulu, kita drag ke bawah untuk mendapatkan angka komposisi untuk setiap akunnya. Ini pembaginya sudah sama, yaitu menggunakan penjualan dan sudah kita fix-kan menggunakan menekan F4 tadi. Kita hilangkan angka-angkanya yang tidak penting. Nah, begini. Mudah sekali bukan? Ini Anda sudah melakukan atau menghitung komposisi perbagian untuk akun rugi laba. Setelah ini kita akan melakukan analisa untuk akun atau laporan rugi labanya. Sekarang kita tinggal menganalisa
rugi labanya. Di sini nggak semua akun ya yang saya analisa, hanya akun-akun yang penting saja. Yaitu penjualan bersih, HPP, harga pokok produksi, laba kotor, beban usaha, EBIT, dan EAT. EBIT itu adalah earning before interest and tax, yaitu pendapatan sebelum bunga dan pajak. Bunga apa? Bunga hutang di bank. Kalau EAT itu earning after interest and tax atau laba bersihnya. Itu juga tahun 2009 penjualan 100%, penjualan bersihnya 98%, artinya 2%-nya adalah retur penjualan. HPP-nya 59%, laba kotornya 39%, beban usahanya 25% dari total penjualan, sehingga perusahaan mendapatkan EBIT-nya 15% dari total penjualannya. Nah, EBIT ini nanti masih dikurangi interest atau bunga bank dan pajak menjadi 8%. Jadi laba bersihnya hanya 8% dari total penjualannya. Tahun 2010 tidak ada perubahan yang berarti, hanya tahun 2010 itu HPP-nya turun dari 59% menjadi 56%. HPP itu komposisinya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sehingga dari 3 biaya tadi yang paling mungkin turun adalah harga bahan bakunya. Jadi yang menyebabkan turunnya HPP apa? Kemungkinan adalah penurunan harga bahan baku. Penurunan HPP menyebabkan laba kotornya naik 41%, tapi beban usahanya juga naik 26%. Sehingga EBIT dan EAT-nya atau laba bersihnya tetap 8% dari total penjualannya. Nah, itu adalah analisa common size. Sekarang tugas Anda adalah membuat analisa common size untuk neraca dan rugi laba. Ingat, untuk neraca dan rugi laba. Tidak perlu semua akun Anda analisa, hanya akun-akun penting saja. Di sini saya beri contoh, sudah saya blok dengan warna kuning. Itu adalah akun-akun yang penting. Untuk neraca, pastikan kelompok akun aktiva itu ada aset lancar, aset tetap, dan total aktivanya. Untuk kelompok akun pasiva ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitasnya. Kemudian untuk rugi labanya ada penjualan dan akun-akun sudah saya sebutkan tadi. Demikian analisa common size. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.